Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefia Maharani dengan NIM 242410103015. Di sini saya akan menjelaskan LKM 3 latihan 1, yang di mana terdapat soal matriks A tersebut ini. Nah, di sini kita disuruh menuliskan vektor baris A. Vektor baris A yaitu pada baris 1, dari kiri ke kanan ini merupakan baris. Untuk baris satunya yaitu 171, baris duanya 233, dan baris 3 yaitu 533. Kemudian tuliskan vektor kolom A, di mana kolom itu dari atas ke bawah, yaitu kolom 1, 125, kolom 2, 733, dan kolom ketiga 133. Kemudian soal berikutnya, berikan dua vektor yang menjadi anggota ruang baris A. Nah, sama seperti yang pertama tadi, yaitu baris 1, 171, dan baris 2, 233. Ataupun 171 dan 533 juga boleh, karena ini merupakan termasuk baris. Karena yang diminta 2, kita tulis 2. Ini, 171 dan 233. Kemudian, berikan dua vektor yang menjadi anggota ruang kolom A. Nah, kolom sama seperti yang sebelumnya, yaitu kolom 1, 125, dan kolom kedua, 733. Ataupun kita tulis 125 dan 133 juga boleh, karena ini juga termasuk kolom. Untuk latihan 2, kita disuruh mencari null space dari A, yang dimana kita representasikan matriks A dalam bentuk augmented matriks dengan A dikalikan X sama dengan 0, di mana X adalah vektor kolom. Nih, 0, 0, 0. Kemudian, kita lakukan eliminasi untuk menyederhanakan matriks A ke bentuk echelon baris. Kemudian, kita identifikasi solusi bebas untuk mendapatkan null space. Jadi, ini adalah hasilnya. Kemudian, kita tulis dalam bentuk matriksnya, yaitu pada baris 1, kolom 1, hasilnya 1, kita tulis X1, ditambah ini ada 0, tidak perlu kita tulis. Kemudian 9, itu ada pada baris 3, pada baris 1, kolom 3, kita tulis 9X3, ditambah dengan 2X, yang ada pada kolom keempat. Jadi 2X4 sama dengan 0. Kemudian 0 tidak perlu kita tulis. Pada baris kedua, kolom 2, itu kita tulis X2. Baris 2, kolom 3, min 3, X3, ditambah pada baris 4, pada baris 2, kolom 4, kita tulis, ada hasilnya 1, kita tulis X4 sama dengan 0. Kemudian kita berikan contoh dua vektor yang menjadi anggota null space A, yang dimana contohnya yaitu min 9, 3, 1, dan 0. Kemudian ada lagi contohnya min 2, min 1, 0, dan 1. Ini merupakan contoh vektor yang menjadi anggota null space A. Kemudian soal ketiga, kita mencari echelon baris A. Sama seperti yang tadi, kita representasikan matriks A dalam bentuk augmented matriks dengan A dikalikan X sama dengan 0, di mana X adalah vektor kolom. Kemudian kita lakukan eliminasi untuk menyederhanakan matriks A dalam bentuk echelon baris, dan kemudian kita identifikasi solusi bebas untuk mendapatkan null space. Nah, ini merupakan hasilnya. Kemudian kita tentukan rank A, yang dimana di sini echelon baris A terdapat 3 hasilnya tanpa adanya nilai 0. Maka ini kan ada 1, 2, 3. Nah, di bawah kan 0, ini tidak perlu kita masukkan, jadi rank A ini itu ada 3.
Kemudian tentukan dimensi A. Dimensi A, barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Barisnya 5 dan kolomnya 1, 2, 3. Jadi, untuk dimensinya sendiri, yaitu 5 kali 3. Kemudian, tentukan basis dari ruang yang direntang oleh vektor baris A, yaitu ada 3, 1, 0, 1, 0, 1, seperdua, dan 0, 0, 1. Ini merupakan basis dari ruang yang direntang oleh vektor baris A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ahmad Zimijat. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 242410103081. Di sini saya akan menjelaskan untuk PPT LKM 3 dan untuk latihan 4 dan latihan 5. Jadi di sini soal yang pertama kita disuruh tentang ruang hasil kali dalam ya. Dan kita disuruh menghitung A, B dengan A12 dan B4,6 dan hitung A, B dengan A sama dengan 3,1 dan B2,3. Jadi untuk caranya yang pertama itu konsep dasarnya itu vektor U itu sama dengan U1 dan U2, dan untuk V itu sama dengan V1 dan V2. Nah, dua vektor itu tuh ada di dalam ruang dua dimensi, yaitu R kuadrat. Nah, di sini tuh ada contoh perhitungannya, dimana untuk A sendiri itu tuh sama dengan U. Jadi kita tinggal masukin aja yang sudah ada di soal. Jadi A nya itu sama dengan 1,2 dan B nya itu sama dengan 4,6. Nah, kemudian kita menggunakan rumus yaitu U, V sama dengan tuh U1 V1 tambah U2 V2. Jadi kita tinggal masukin tuh A sama B nya. Kita masukin, jadinya 1 kali 4 tambah 2 kali 6 sama dengan 4 tambah 12 sama dengan 44. Hasilnya 44 ya. Kemudian yang kedua juga sama nih, kita menggunakan rumus yang tadi yaitu U, V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2. Jadi ya kita masukin aja, A nya itu 3,1 dan B nya itu 2,3. Kita tinggal masukin 2 kali 3 2 tambah 3 1 kali 3 sama dengan 12 tambah 9 sama dengan 21. Terus lanjut untuk keempat, yaitu buktikan bahwa U, V sama dengan 2U1 V1 3 U1 V1 memenuhi 4 aksioma hasil kali ruang dalam. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu ya, apa itu hasil kali dalam. Hasil kali dalam kurung U, V adalah operasi pada dua vektor yang menghasilkan bilangan skalar. Operasi ini juga sering digunakan di matematika dan fisika untuk mendeskripsikan hubungan antara dua vektor. Jadi untuk yang pertama, aksioma hasil kali dalam yang pertama itu positif definite. Untuk definisi sendirinya itu ya, definisi dari positif definite itu hasil kali dalam suatu vektor dengan dirinya sendiri, yaitu dalam kurung U, U selalu positif atau 0. Jadi nilainya itu hanya 0 jika vektornya itu 0. Kayak semisal U sama dengan 0,0. Nah, di sini kan ada contohnya tuh. Bukan contoh, ini dari soalnya. Di sini dari soalnya kita misalkan dari soal tuh U sama dengan 2,3, maka U, U sama dengan, ini bisa kita kuadratkan juga ya. Jadi 2U1 U1 dan 3U1 U1. Maka kita jumlahkan, hasilnya itu
Jadi kalau semisal U itunya 0, maka hasilnya juga 0 gitu. Kemudian lanjut untuk yang kedua, yaitu simetri. Untuk definisi simetri sendiri itu sifat simetri itu menyatakan bahwa hasil kali dalam antara dua vektor U dan V adalah sama. Jika urutan kedua vektor tersebut dibalik secara matematis itu U, V sama dengan V, U. Maka artinya itu hasil kali dalam U dengan V sama dengan hasil kali dalam V dengan U. Nah, untuk contoh perhitungannya atau cara penghitungannya dari soal kita itu kan diberikan apa ya, contohnya tuh U sama dengan 1,2 dan V nya tuh 3,4. Nah, kita menggunakan rumus tadi tuh yang U, V. Jadi U1 V1 plus V2 V2. Nah, untuk menghitung U, V nya, yang pertama tuh kita ambil contoh U nya itu 1,2 dan V nya itu 3,4. Maka kita kali silang 1 kali 3 plus 2 kali 4. Nah, maka itu akan didapatkan hasilnya itu 11. Kemudian kita balik juga, jadinya V, U. Jadi 3 kali 1 dan tambah 4 kali 2, maka hasilnya 11. Nah, untuk di soal ini juga sama, kita hanya membalik saja dan hasilnya itu pasti sama, maka artinya itu membentuk. Kemudian lanjut untuk nomor 3, yaitu linearitas komponen pertama. Jadi untuk linearitas komponen pertama ini definisinya itu jika ada dua vektor U dan V serta skalar A dan B, maka A U plus BV, W dan A UW plus BV, W. Jadi misalkan itu seperti contoh tadi ya, kita ambil U nya itu 1,2 dan V nya 3,4, W nya 2,1. kemudian kita hitung AU plus BV, W. Nah, yang pertama tuh AU itu sama dengan 2 kurung 1,2 terus sama dengan 2,4, dan untuk BV nya 3,34 sama dengan 9,12. Kemudian jika udah ditemuin tuh duanya, kita tinggal tambahin aja AU plus BV. Jadi kita cari dulu untuk AU dan BV nya. Karena sudah ketemu AU nya 2,4 dan BV nya 9,12, maka kita jumlahin aja, hasilnya 11,16. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke AU plus BV, W. Nah, dari yang kita ketemuin tadi itu kita masukkan saja ya, kayak 11 dikali 2 terus tambah 16 kali 1 sama dengan 22 plus 16 sama dengan 38. Jadi kalau diambil dari soal ini juga masuk juga ya. Jadi sifat linearitas ini memenuhi. Kemudian untuk konjungsi simetri itu definisinya jika kita bekerja dengan kompleks, hasil kali dalam mematuhi simetris konjugat yaitu U, U sama dengan V, U. Untuk karena kita bekerja dengan bilangan real ya, bilangan itu sendiri, jadi aksioma ini otomatis itu udah terpenuhi gitu. Kemudian lanjut untuk latihan kelima. Di sini kita disuruh menghitung A sama dengan 1,2 dan B sama dengan 4,6. Hitung A, hitung B, dan hitung A.
Jadi kita tuh diperintahkan untuk menghitung panjang vektor A dan panjang vektor B. Kemudian jarak antara vektor A dan B yaitu dikurangi A, B. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama tuh kita menghitung untuk vektor A-nya. Panjang vektor A sebuah vektor yaitu sama dengan A x1 plus x2. Dihitung menggunakan rumus A, menggunakan rumus ini yang di atas ini, menggunakan rumus yang ini. Kemudian untuk A nya kan sudah diketahui ya, 1,2. Jadi kita tinggal masukin aja tuh. Kita masukin 1 kuadrat, 2 kuadrat, 1/4 sama dengan akar 5. Kemudian sama untuk yang B juga sudah diketahui, tinggal kita masukin aja 4 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 16 plus 36 sama dengan 52. Setelah itu kita menghitung panjangnya. Yang pertama tuh kita kurangi vektor A dan B. Karena sudah ketemu ya A dan B nya. Oh sorry, sebelum itu langkah pertama itu kita kurangi dulu. Kita kurangi dulu untuk vektor A dan B nya seperti ini. 1 kurangi 4, 2,6 sama dengan min 3,4. Nah, setelah itu, setelah ketemu ini, baru tuh kita masukin ke rumus ini, ke rumus yang ini. Kita masukin ke rumus ini, min 3 kuadrat plus min 4 kuadrat sama dengan 9 plus 6 akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang dari A kurangi B itu sama dengan 5. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan latihan 6, yaitu soalnya ortonormal set. Itu soal yang pertama, yaitu periksalah apakah set berikut ortonormal. Untuk S1, vektor pertama yaitu 3 per akar 11, 1 akar 11 dan 1 akar 11. Nanti vektor kedua min 1 akar 6, 2 per akar 6, 1 per akar 6. Lalu vektor ketiga yaitu min 1 per akar 66, min 4 per akar 66 dan 7 per akar 66. Lalu kita hitung dengan akaran semuanya, lalu hasilnya adalah 1. Nah, setelah itu kita kalikan antara vektor 1 vektor lain dengan vektor lainnya, seperti vektor 1 dengan vektor 2, vektor 1 dengan vektor 3, lalu vektor 2 dengan vektor 3. Jika hasilnya 0, maka set ini adalah ortonormal. Dan di sini diketahui adalah hasilnya adalah 0. Semuanya 0, maka set 1 sama set S1 adalah ortonormal. Lalu yang set kedua caranya juga sama. Vektor pertamanya ini, lalu penghitungannya ini, dan juga ditemukan bahwa hasilnya adalah 0. Maka set S2 sama dengan ortonormal. Lanjut ke latihan ke-7. Kita mencari perubahan koordinat pada basis non standar. Carilah vektor B. Nah, caranya seperti ini. Nah, hasilnya adalah 2, 1, min 3. Lalu selanjutnya mohon maaf, ini cara penghitungannya. Kita cek dulu. Nah, lalu lanjut seperti ini. Kan sudah diketahui B aksennya adalah ini. Lalu kita kalikan, lalu jumlahkan hasilnya ini. Lanjut pada latihan 8, dimana kita juga suruh mencari vektor B. Nah, caranya hampir sama. Dari ini
angka pertama itu kita bentuk matriks dulu dari basis B aksen, lalu kita hitung inverse-nya di sini, lalu kalikan dengan FB aksennya, lalu ketemu hasilnya adalah ini. Lanjut ke soal keduanya, yaitu juga sama, kita disuruh mencari FB aksennya. Angka pertama kita ubah ke basisnya menjadi matriks, lalu menyusun persamaannya, yang dimana vektor B nya adalah 3, 3, 1. Lalu kita inverse matriksnya, setelah itu kita kalikan dengan vektornya, dan hasilnya adalah ini. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Faroid dari program studi informatika dengan NIM 242410103444. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan yang telah dijelaskan teman-teman sebelumnya ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar. Oke. Di sini saya ada di latihan 9 ya. Di sini ada soal perubahan koordinat pada matriks transisi ortonormal ya, seperti ini. Kemudian perintahnya adalah disuruh carilah VB aksen dan VB, seperti itu ya. Untuk pembahasannya itu pertama kita konversi ya. Untuk mengkonversi VB ke basis B aksen, kita perlu menentukan matriks perubahan basis dari B ke B aksen ya. Jadi PB menjadi B aksen, seperti itu. Kemudian mengalihkan atau kalikan matriks PB ke B aksen dengan VB, seperti itu. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan konversi VB aksen ke VB. Jadi dari matriks VB aksen itu dikonversi ke VB. Kemudian untuk kembali dari VB aksen ke VB, gunakan matriks inverse atau matriks perubahan berbasis PB aksen ke B. Jadi untuk mengembalikannya lagi ke B, dari B aksen ke B, maka dilakukan inverse atau menggunakan matriks perubahan ya. Nah, hasil konversi dari VB ke VB aksen itu sebagai berikut ya. Matriks VB aksen adalah seperti ini, matriks berordo 3x1 ya. Ini ada min 2/24, ada 1, min 85/24. Kemudian kita hitung konversinya ya dari VB aksen ke VB dan menghasilkan hasil konversi sebagai berikut. Jadi VB sama dengan 3/5, 4, dan 28/5, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah latihan 10 ya, lanjutan dari soal yang sebelumnya, yaitu proyeksi ortogonal ya, proyeksi ortogonal. Di soal ini ada 2 soal di sini. Pertama, kemudian carilah proyeksi ortogonal dari Y ya, dari ini Y ke span U1, U2 dan Z ya. Y itu 2, 1, 3, U1 itu 1, min 1, 0, U2 itu 1, 1, 0. Kemudian soal kedua, periksalah apakah U1 dan U2 ya, U1, U2 adalah ortogonal set. Kemudian carilah proyeksi ortogonal Y ke span U1, U2 serta Z, di mana Y itu sendiri min 1, 2, 1, kemudian U1 itu 1, 1, 0, dan U2 itu 0, 0, 1. Nah, untuk pembahasannya sebagai berikut ya. Pertama ya, kita harus memeriksa dulu apakah U1, U2 itu adalah
ortogonal. Ya, himpunan U1 U2 itu apakah ortogonal? Jadi dua vektor ya, vektor U1 U2 itu dikatakan ortogonal jika perkalian dot. Jadi jika U1 dot U2 itu sama dengan 0, maka dia dikatakan ortogonal. Nah, jika kita lihat dari U1 dan U2 ya, hasil perkalian U1 dan U2 itu sama dengan min 2, jadi tidak sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwasanya himpunan U1 dan U2 ini bukan himpunan ortogonal ya. Maka harus ada proses yang namanya proses Gram-Schmidt untuk ortogonalisasi. Untuk langkah-langkahnya pertama adalah mengambil V1 sama dengan U1. Lalu menghitung U2 sebagai menghitung V2 sebagai berikut ya. Jadi V2 sama dengan U1 dikurangi proc V1 U2, di mana proc itu sendiri V1 U2 sama dengan U2 dikali V1 per V1 kuadrat dikali V1. Lalu kita hitung hasilnya ya dengan rumus yang tadi. Lalu kita masukkan U-nya itu min 1 min 1 0 dan U2 nya 1 1 0. Maka untuk yang atas ini diperoleh U1 kali U2 sama dengan min 1 kali 1 ditambah min 1 kali 1 ditambah 0 sama dengan min 2. Sedangkan yang bawah U1 kuadratnya min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, hasilnya adalah 2. Sehingga hasil akhirnya setelah dioperasikan kemudian menjadi seperti ini. Jadi 1 1 0. Kemudian V2 diperoleh dari U2 dikurangi hasil tadi, hasil dari proc V1 U2. Karena V2 nya sudah diketahui nilainya 1 1 0 dan dikurangi dengan hasil perhitungan tadi yang mana hasilnya juga 1 1 0, maka hasil akhirnya adalah 0 0 0. Ternyata U1 dan U2 tidak membentuk basis independen linear karena U2 berada pada span U1. Seperti itu. Untuk soal berikutnya adalah proyeksi ortogonal ya. Pertama yang harus dilakukan adalah proyeksikan Y ke span U1 karena U2 terletak pada span yang sama. Nah, masih menggunakan rumus yang tadi ya. Proc U1Y sama dengan Y dikali U1 kuadrat dikali U1. Nah, kemudian dihitung Y-nya, Y kali U1 ini yang atas sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 1 dikali min 1 tambah 3 kali 0 sama dengan min 3 ya. Kemudian berikutnya yang nomor 2 ini yang bawah U1 kuadrat sama dengan 2 dari langkah sebelumnya. Jadi sudah diketahui sebelumnya ya. Sehingga kita ketahui proc-nya ini adalah min 3/2 dikali min 1 min 1 0 sehingga menghasilkan min 3/2 min 3/2 0. Seperti itu untuk pembahasan soalnya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang terakhir bagi pembahasan saya yaitu latihan 11. Di sini soalnya adalah W adalah span X1 X2 dengan X1 ini dan X2 ini. Vektor X1-nya 2 min 51, vektor X2-nya 4 min 12. Lalu diminta untuk temukan ortonormal basis untuk W. Lalu berikutnya soal kedua, W2 itu adalah span vektor U1, vektor U2, vektor U3 dengan U1-nya ini 221, vektor U2-nya min 212 dan vektor U3-nya 1800 dan diminta untuk temukan ortonormal basis untuk W2. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama, basis ortonormal untuk W ya. W sama dengan span X1 X2. Maka langkah-langkahnya yang pertama adalah mengambil V1 sama dengan X1. Untuk menghitung V2 sebenarnya sama dengan cara yang sebelumnya ya, X2 dikurangi proc V1 dikali X2, dimana rumusnya seperti ini sama kayak tadi. Lalu langkah berikutnya adalah normalisasi V1 dan V2 untuk mendapatkan basis ortonormal. Setelah dihitung maka
X1 nya sama dengan ini dan X2 nya sama dengan ini. X1 sama dengan matriks 2 min 5 1 dan X2 matriks 4 min 1 2. Kemudian berikutnya basis contoh normal untuk W sama dengan span U1 U2 U3. Diberikan U1 nya seperti ini 2 2 1 matriksnya, U2 nya matriksnya min 2 1 2, U3 matriksnya 18 0 0. Maka menggunakan langkah Gram-Schmidt, langkah-langkahnya yang pertama adalah V1 sama dengan U1, V2 sama dengan U2 yang sudah diortogonalkan ya, yang sudah diortogonalkan ke V1 ini perlu diingat. Kemudian V3 adalah U3 dikurangi proc V1 U3 ya. Nah, setelah dihitung dengan basis normalisasi, maka diketahui V1 V aksen 1 sama dengan sepertiga kali 2 2 1 ya matriksnya. Kemudian V aksen 2 itu sepertiga dikali min 2 1 2 matriksnya, dan V3 ini 1/15 dikali 10 min 8 4, seperti itu. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.